Henry. Paspor. Pak Henry. Pak Henry. Karta. Oke. Arif. Permisi Pak, tadi saya lihat ada sidang PS di lokasi tanah yang disengketakan. Nah, dari hal tersebut yang menggugat siapa, yang tergugat siapa? Terus juga mohon izin nama Bapak dan jenengan mewakili pengacara siapa? Terima kasih. Nama saya Andi Mulya. Saya adalah kuasa hukumnya Bu Siami. Perkara yang saat ini dilakukan di Pengadilan Negeri Gresik itu pada prinsipnya para pihak penggugat itu adalah Kartolo dan Sri Utami. Siap. Kartono. Kartono, ya siap. Kartono dan Sri Utami, dan tergugat itu adalah Bu Siami dan turut tergugatnya adalah Notaris Ges Baswa. Nah, pada ini sebenarnya ini adalah pengulangan dari perkara yang dulu. Tapi posisinya beda. Sekarang ini pihak penggugatnya adalah Kartono dengan Sri Utami. Tapi objek sengketanya itu yang dulu itu 5, sekarang yang disengketakan objek sengketanya hanya 1, yaitu sertifikat hak milik nomor 876 atas nama Mas Soleh. Sebenarnya kita tidak mempermasalahkan sertifikat 876 itu karena memang benar itu adalah miliknya Mas Soleh. Tapi yang jadi catatan kita ada beberapa poin. Satu, di dalam gugatan pihak penggugat, para penggugat itu ternyata di dalam posita gugatannya itu tidak mendalilkan batas-batas tanah, ya kan? Padahal salah satu syarat untuk melakukan gugatan, di mana gugatan itu objeknya adalah masalah tanah, yang harus digugat itu salah satunya adalah kantor Badan Pertanahan Nasional, ya kan? Habis itu dengan para pihak lainnya. Nah, yang kedua, poin kedua, batas-batas tanah itu tidak dicantumkan di dalam gugatan. Jadi salah satu syarat wajib melakukan gugatan perdata di pengadilan negeri terkait objek sengketa tanah itu berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, ya kan, di mana majelis hakim itu harus meneliti gugatan di dalam pembuktian di dalam gugatan tersebut. Apabila ternyata gugatan tersebut itu tidak menyantumkan batas-batas tanah dalam objek sengketa, itu bisa dinyatakan secara otomatis NO atau gugatan tidak dapat diterima, ya kan? Yang paling terburuk gugatan itu bisa ditolak, ya seperti itu. Nah, yang ketiga, poin ketiga ini jadi catatan juga, di mana kita pernah mempertanyakan permohonan informasi kepada pihak kantor BPN Gresik, di mana terkait keabsahan sertifikat hak milik nomor 876 atas nama Mas Soleh seluas 11.000. Nah, ternyata setelah membuka bendel di gudang arsipnya BPN, di situ dinyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 876 itu bukan atas nama Mas Soleh. Diketahui secara tegas bahwa SHM nomor 876 itu atas nama Nur Hidayati. Jadi salah satu warga Surabaya. Nah, yang miliknya Mas Soleh itu nomor 56 ya. 5 berapa? 61. Nomor 61. Siap. Jadi ada kesalahan prosedur administrasi yang dilakukan oleh pihak BPN dalam menerbitkan sertifikat hak milik tersebut. Karena jangan salah juga, waktu proses penerbitan sertifikat hak milik di wilayah Desa Kandangan itu kan melakukan prona. Jadi BPN itu melakukan prona, program nasional untuk mensertifikasi seluruh surat-surat tanah yang ada di Desa Kandangan. Waktu itu adjudikasi. Jadi ada kerjasama dengan pihak BPN dengan pihak kelurahan untuk mencatat seluruh tanah-tanah yang ada di Cermek untuk dinaikkan menjadi sertifikat. Nah, intinya seperti itu. Jadi
Kita yakin, kita nggak usah ngomong 80%, 90%. Saya yakin 1000% gugatan mereka tidak bakalan diterima oleh Pengadilan Negeri Gresik. Tapi yang jadi fokus itu sebenarnya bukan perdata, karena kita tidak fokus di perdatanya. Siap. Karena saya tidak menganggap bahwa gugatan perdata ini menjadi momok buat kita. Iya. Karena saya yakin dan saya juga tidak terlalu serius untuk menangani perkara perdatanya. Siap. Nah, yang jadi atensi kita itu saya membantu Bu Syami maupun dari keluarga Bu Syami itu bahwa ada perkara pidana yang ada di Polda yang saat ini masih dilakukan penyidikan Siap. dan sudah dinaikkan status tersangkanya. Nah, kita juga minta bantuan dari teman-teman media bahwasanya transparansi penyidikan itu bisa dilakukan oleh pihak Polda, karena ini kita ngomong presisi kepolisian Republik Indonesia. Ya seperti itu. Tapi perjuangan dari keluarga Bu Syami ini sudah ada titik terang, ya kan? Insya Allah hari ini mungkin, kalau enggak hari ini atau besok itu sudah keluar resume dari lapor Polda Jatim, ya kan? Tapi dari info ini kita masih dalam tanda kutip aja bahwa tanda tangan yang diduga itu palsu itu dinyatakan non identik. Tapi ini belum resmi karena nantinya kita ngomong resmi itu kalau sudah ada surat dari pihak lapor. Nah, cuma kita membutuhkan pihak media ke depannya itu setelah syarat-syarat penahanan itu sudah terpenuhi semua, petunjuk-petunjuknya sudah terpenuhi semua. Kita menginginkan bahwa pihak Polda sendiri dalam waktu sesingkat mungkin untuk menaikkan status, bukan dari tersangkanya, tapi status hak asasi manusia dari pihak tersangka itu sendiri. Apakah itu akan dilakukan penahanan badan, penahanan kota, atau penahanan rumah, intinya seperti itu. Tapi intinya ini perkara sudah lama dan kita berharap dalam bulan Januari ini sudah ada titik terang untuk kejelasan maupun kepastian hukum dari perkara Bu Syami. Pada intinya dari pihak keluarga Bu Syami ini hanya membela kebenaran maupun membela perjuangan anak yatim. Intinya seperti itu aja. Siapa? Ya. Mohon izin Pak. Objek sengketa tanah ini untuk sementara ini dikuasai oleh pihak siapa Pak? Kalau yang perkara 876 memang Kartono dengan Sri Utami. Oh, siap. Ya kan? Tapi semuanya memang ya. Tapi secara de jure sertifikat hak milik aslinya itu semua di Polda. Jadi secara otomatis kalau sertifikat sudah disita ya otomatis akan kembali kepada pihak yang mempunyai hak tersebut, yaitu dari ahli waris, dari Mas Soleh. Ya segitu. Oke Pak. Berarti objek sengketa itu SHM-nya atas nama Mat Soleh. Semuanya. Oke. Nah, Ibu Syami ini kan berarti istri dari Bapak Mat Soleh selaku pemilik sah dari objek sengketa tanah tersebut. Dan mempunyai 2 anak. Nah, dari pernikahan Bapak Mat Soleh dan Ibu Syami ini punyai anak, begitu Pak? Berapa anak Pak? 2 anak. Nah, jadi Linggar Bakti dan Satria. Baik Pak. Berarti objek sengketa tanah tersebut aslinya kan milik ahli waris dari anak Bapak Syami. Nah, Bapak Mat Soleh. Nah, kok bisa beralih ke Bapak Kartono dan siapa tadi adiknya? Sri Utami. Belum Pak. Maaf. Nah, dari hal tersebut objek sengketa ini kok bisa beralih dikuasai oleh Bapak Kartono ini bagaimana Pak? Kita ngomong hukum dulu ya. Siap. Kalau kita ngomong hukum, kalau ngomong masalah waris maupun ahli waris, kalau ngomong kompilasi hukum Islam, di situ dinyatakan secara tegas apabila pewaris yaitu Mat Soleh meninggal, secara otomatis ahli warisnya adalah istri maupun kedua anaknya. Ya, kan? Siap. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kalau memang itu sertifikat hak milik dan objeknya itu adalah miliknya Mat Soleh, kenapa pihak istri ya kan dengan 2 anaknya itu tidak menempati lokasi tersebut? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, itu yang bisa menjawab secara pastinya. Kita kan
kalau saya ngomong pasti akan berandai-andai juga. Nah, Iya. karena ada pihak Bu Syami sendiri, mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Syami bahwa kenapa kok bisa dia terusir dari rumahnya sendiri. Oh, Kan baik, gitu. Pak, baik. Dia seperti itu. Jadi Oke, Pak. mungkin bisa ditanyakan sendiri sama Bu Syami. Sebelum melangkah ke Ibu Syami dan anaknya selaku ahli waris, dalam sidang PS tadi, Pak, siapa pihak-pihak yang hadir dalam sidang PS tadi? Tentunya dari pihak pengadilan itu adalah majelis hakim. Jadi ada Pengadilan Negeri Gresik, Pak. Pengadilan Negeri Gresik ya. Dari Iya. Pengadilan Negeri Gresik itu adalah majelis hakim yang terdiri dari 3 orang, diketuai oleh Bu Estri. Bu Estri. Nah, dengan panitera penggantinya adalah Bu Dwi. Siap. Dan diwakili oleh jurusita Jurusita. Pengadilan Negeri Bapak Nuroso. Oh, Nah, siap. dari pihak penggugat itu dihadiri oleh kuasanya si Pak Anang dan dari pihak prinsipal yaitu Sri Utami maupun Kartono. Siap. Nah, dari pihak kita, saya sendiri yang mewakili karena saya anggap bahwa perkara ini juga tidak bermutu juga buat saya. Makanya saya tidak perlu tidak memerlukan Bu Syami untuk hadir dalam sidang PS tersebut. Ya, nah, habis itu disaksikan oleh pihak pamong desa, yaitu Bapak Askur maupun Pak Henry Harta. Nah, kedua pamong ini tersebut sebenarnya sudah sekarang ini secara otomatis ada keterlibatan juga, karena kita pernah mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri dan syukur alhamdulillah sudah ada putusan Oh, siap. di mana Pak Askur maupun Pak Henry ini saya gugat di pengadilan negeri Gresik, dan di situ dinyatakan oleh pengadilan negeri Gresik bahwa perkara ini dianggap selesai dan inkrah, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak antara penggugat yaitu Bu Syami dengan tergugat 1 dan 2 yaitu Askur dengan Henry menyatakan bahwa mereka sepakat melakukan perdamaian. Di dalam isi perdamaian tersebut menyatakan bahwa Bu Syami tidak pernah mengajukan permohonan izin menjual di pengadilan negeri Gresik. Yang kedua, bahwa Askur maupun Henry itu tidak pernah menjadi saksi di bawah sumpah yang menyatakan bahwa tanah itu, karena yang dijadikan objek wali jual itu adalah 5 sertifikat, itu tidak mengetahui secara detail batas-batas tanah tersebut. Siap, Ya kan? siap. Memang pernah kedua orang ini itu pernah dimintai tolong untuk mengurus surat pernyataan ahli waris. Oh, Nah, di dalam surat pernyataan ahli waris itu memang benar, dan kita tidak menyangkal bahwa surat pernyataan ahli waris itu adalah sah, yang dikeluarkan oleh pihak desa dan diketahui oleh pihak kecamatan. siap, siap. Kita akui benar, karena memang benar itu. Atas Tapi nama siapa, Pak, warisnya? warisnya atas nama Bu Syami, Dan Linggar dan Satria. oke, siap. Nah, kenapa permohonan wali jual itu diajukan oleh tanda kutip yang diduga? Karena kita ngomong dugaan dulu, karena waktu kita menelusuri di pengadilan negeri Gresik, karena ini dulu ada mafianya di pengadilan negeri Gresik, ternyata di dalam surat permohonan yang diajukan Bu Syami izin menjualnya itu di dalam bendel atau minuta berita acara persidangan diketahui bahwa yang mengajukan itu ada 2 KTP, yaitu Kartono dan Sri Utami. Oh, siap. Tidak ada KTP kartu tanda penduduk milik Bu Syami. Baik, Pak. Untuk sebelum melangkah ke selanjutnya, Bapak Kartono dan Bu Sri Utami. Sri Utami ini siapa sebenarnya, Pak? Adik, dia saudara kandungnya Mas Soleh. Oh, Jadi dari Mas Soleh, almarhum Mas Soleh, suami suami Bu Syami. Oke, siap, Pak. Oke, lanjut, Pak. Nah, permohonan tersebut maupun KTP-KTP yang ada di minuta berita acara persidangan itu pun sudah disita oleh pihak penyidik Polda. Nah, kenapa ada penambahan pasal di dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik Polda itu? Karena ditemukan adanya permohonan yang diduga tanda tangan permohonan itu adalah palsu. Makanya kenapa ditambahi pasal 263. Siap, Yang dahulu awal waktu dilaporkan oleh Bu Syami itu kan hanya 2 pasal, yaitu 372, 378, yaitu pasal tipu gelap. Oh, siap, Nah, karena ada pengembangan penyidikan dan diketahui ternyata ditemukan bukti baru terkait surat permohonan wali jual itu, akhirnya kenapa ini agak lama? Karena memang baru diketemukan adanya bukti di pengadilan negeri Gresik. Siap. Nah, kalau di pasal 263 itu kan ancamannya di atas 5 tahun. Siap. Jadi secara otomatis
pihak penyidik itu pasti akan melakukan penahanan kepada tersangka. Siap. Nah, makanya kita tunggu aja 1-2 hari ini sudah ada kejelasan dari pihak lapor yang menentukan apakah tanda tangan yang seolah-olah ditanda tangan Bu Syami itu apakah itu identik atau non identik tanda Betul, tangannya. Kalau itu dinyatakan non identik secara serta merta tidak usah menunggu 1 minggu 2 minggu, dalam waktu 1-2 hari itu sudah dilakukan penangkapan. Itu pasti itu nanti. Siap. Tuh. Jadi kita tunggu aja, tapi kalau nanti misalkan ternyata lambat di dalam penyidikannya, ya kita minta bantuan teman-teman media untuk menyoroti Siap. terkait penyidikan tersebut. Itu aja. Oke, Pak. Setahu kami, pihak Polda Jatim ini kan juga pernah ke lokasi lahan yang disengketakan. Apakah jenengan juga tahu, Pak? Kita tidak tahu tuh. Kita tidak tahu. Kita waktu nyita. waktu nyita ya. Betul. Kalau waktu nyita saya enggak. Tapi yang harus diingat pasal 263 itu adalah mencari keuntungan, memanfaatkan dokumen milik seseorang itu dijual ke orang lain. Itu kan mencari keuntungan. Nah, kalau unsur itu terpenuhi karena sudah ada usaha dari pihak Kartono Sri Utami untuk membalik nama dengan membuat IJB, ikatan jual beli ke notaris gas, itu adalah sebuah unsur-unsur yang memang benar-benar mereka itu telah melakukan tindak pidana. Siap. Maka dari itu tidak ada alasan bagi pihak Polda untuk tidak melakukan penahanan kedua tersangka tersebut. Betul. Apapun bentuknya. Kalau misalkan mereka berlindung kepada ibu kandungnya yang masih hidup, karena ini kita ngomong hak asasi manusia, tapi kita ngomong rasa keadilan dan kepastian hukum. Betul. Intinya seperti itu. Siap. Oke. Untuk sementara, Pak, terima kasih atas penjelasan yang Oke, Mas. di lapangan tadi kita ketahui ada PS dari Pengadilan Gresik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.